Hai, jumpa lagi dengan Anton Data Channel dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan belajar KD 3.3, mengidentifikasi informasi iklan, slogan, dan poster bersama Anton Data. Adapun tujuan dalam pembelajaran ini yaitu: pertama, peserta didik dapat menjelaskan informasi dalam teks iklan, slogan, dan poster. Kedua, peserta didik dapat menguraikan informasi dalam teks iklan, slogan, dan poster. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan iklan? Ya, iklan adalah ajakan atau bujukan yang ditujukan kepada para pembaca, pendengar, maupun penonton yang menerima informasi tersebut agar memakai atau menggunakan berbagai macam hal yang ditawarkan, bisa berupa barang atau jasa dari pembuat tawaran atau pengiklan. Iklan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Informatif dan komunikatif. B. Bahasanya mudah dimengerti. C. Menarik. D. Mengandung gambar, kata-kata, gerak, atau suara yang menarik. E. Menggunakan subjek orang pertama tunggal atau jamak. Selanjutnya, slogan. Apakah yang dimaksud dengan slogan? Ya, slogan adalah rangkaian kata atau kalimat pendek yang mempunyai arti dan bunyi yang menarik agar mudah diingat dan dipakai sebagai dasar tuntunan hidup, prinsip utama dari sebuah usaha atau organisasi. Slogan biasa disebut dengan moto atau semboyan. Slogan dibuat dengan prinsip padat makna namun hemat kata. Slogan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Menggunakan frasa, klausa, dan kalimat yang menarik. B. Menggunakan kalimat yang menarik dan mudah diingat. C. Mengandung semboyan sebuah organisasi atau masyarakat. Dan D. Menggunakan subjek orang pertama tunggal atau jamak. Dan yang ketiga, poster. Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya. Poster merupakan bentuk seni grafis dua dimensi yang memadukan antara huruf, angka, dan gambar pada media kertas yang besar dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak. Hampir sama dengan iklan, yaitu sebagai sarana pemberitahuan ide baru, hal baru, sesuatu yang penting kepada khalayak. Poster memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Menggunakan kalimat sederhana yang mudah diingat. B. Dibuat dengan komposisi huruf dan gambar di atas media datar, kertas atau kain yang berukuran besar. C. Menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. D. Menggunakan gambar sehingga pesan mudah tersampaikan. Dan E. Dapat dibaca sambil lalu, namun tetap meninggalkan kesan yang mendalam. Nah, setelah kita mencermati pengertian dan ciri-ciri dari iklan, slogan, dan poster, mari kita cermati contoh-contoh berikut ini. Teks 1. Dibutuhkan segera. Kami perusahaan penerbit berskala nasional membutuhkan tenaga profesional untuk mengisi posisi sebagai berikut.
sales presentatif SR dengan kriteria 1 pria, usia maksimal 27 tahun, 2 pendidikan minimal D3 semua jurusan, 3 tinggi badan minimal 155 cm, berat badan proporsional, 4 memiliki SIM C, 5 menyukai pekerjaan lapangan, supel, kreatif, inovatif, dan komunikatif. 6 mandiri, komunikatif, menyukai tantangan, mampu bekerja di bawah tekanan target penjualan. 7 bersedia ditempatkan di kantor Palu dan Luwu. Pelamar yang dinyatakan diterima akan diberikan gaji tetap, kendaraan inventaris, tunjangan uang makan, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan kerja. Kirimkan surat lamaran berikut CV, dilengkapi dengan lampiran fotokopi ijazah dan transkrip nilai perguruan tinggi, ijazah, dan NEM SMA, SKCK ke Departemen HRD Penerbit Erlangga. Teks kedua, di sini ada beberapa kalimat. Yang pertama, tiada hari tanpa prestasi. Esok hari lebih dari hari ini, dan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Jangan melupakan sejarah. Belajar lebih belajar. Kita sendirilah yang menentukan masa depan kita. Kami melayani ilmu pengetahuan. Teks 3, di sini ada sebuah lembaran terdiri dari kata-kata disertai dengan gambar dan juga foto. Buku lebih berisi, kita lebih berprestasi. Ada gambar kunci yang tentu ini merupakan simbol, dan ada foto seorang siswi yang sedang memegang buku. Nah, apakah nama masing-masing teks tersebut? Teks 1 itu disebut dengan iklan, kemudian teks 2 disebut dengan slogan, dan teks 3 disebut dengan poster. Nah, antara ketiga teks tersebut, yaitu teks iklan, teks slogan, dan teks poster, apakah kalian bisa menemukan ada persamaannya? Ya, kita coba bandingkan antara teks iklan, slogan, dan poster. Kalau kita cermati satu persatu, ternyata teks iklan ini berisi ajakan untuk melamar pekerjaan. Kemudian teks slogan ini berisi ajakan untuk berpikir untuk menjadi manusia lebih baik. Sedangkan poster ini berisi ajakan untuk menggunakan produk tertentu. Jadi, ketiga teks ini sama-sama berisi ajakan. Di samping persamaan tersebut, tentu ada perbedaan dari ketiga teks ini, baik antara teks iklan, teks slogan, dan teks poster. Mari kita cermati bersama-sama di manakah perbedaan ketiga teks ini. Ya, kalau kita cermati baik-baik, pada teks 1 ini tidak ada gambar dan isi teksnya panjang. Sedangkan teks kedua hanya berupa satu baris kalimat. Dan teks ketiga dominan berupa foto dan gambar. Sehingga dari hasil pencermatan itu kita bisa temukan adanya persamaan antara iklan, slogan, dan poster.
Persamaannya adalah sebagai berikut. A. Merupakan tag persuasif, artinya baik iklan maupun slogan dan juga poster ini sama-sama berbentuk tag persuasif. Selanjutnya, mengandung pesan, bujukan, ajakan untuk menggunakan barang dan atau jasa yang ditawarkan. Nah, baik iklan, slogan, dan poster ini sama-sama berisi ajakan untuk menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Dan persamaan selanjutnya, baik tag iklan, slogan, dan poster ini mengandung pesan yang ditujukan untuk khalayak umum. Nah, selanjutnya perbedaan iklan, slogan, dan poster. Antara iklan, slogan, dan poster memiliki perbedaan sebagai berikut. A. Iklan memadukan unsur gambar dengan kata-kata, gerak, dan suara, dan biasa ditemukan di media massa. Sedangkan slogan itu mengutamakan unsur kata-kata. Dan poster mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata serta dipasang di tempat-tempat umum. Ini merupakan perbedaan iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya kita perlu pahami tentang unsur pembentuk iklan, slogan, dan poster. Unsur-unsur tersebut diantaranya A. Sumber. Sumber merupakan pemasang, inisiator, atau penyandang dana atas pemasangan sebuah iklan, slogan, dan poster. Unsur berikutnya yaitu pesan, yaitu informasi apa yang akan disampaikan dalam bentuk verbal ataupun non-verbal melalui iklan, slogan, atau poster tersebut. Dan C. Media. Media merupakan sarana yang digunakan, bisa berupa media cetak ataupun media elektronik. Unsur selanjutnya yaitu penerima, adalah individu atau masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Unsur berikutnya efek. Efek merupakan perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik dalam pola pikir, sikap, perilaku, kebiasaan, dan juga pola hidup. Dan unsur berikutnya umpan balik, merupakan tahapan reaksi respon yang dikehendaki oleh pengiklan. Misalnya ketika iklan itu berisi tawaran untuk pembelian sebuah produk, maka umpan balik yang diharapkan tentu tindakan dari pembaca atau yang membaca iklan itu terjadi perubahan sikap, misalnya untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan tersebut. Nah, selanjutnya bagaimanakah cara mengidentifikasi informasi dalam iklan, slogan, dan poster? Beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi informasi yaitu A. Mencermati isi iklan, slogan, dan poster. Yang B. Mencermati gambar iklan, slogan, dan poster jika di dalam iklan, slogan, ataupun poster tersebut ada gambar. Dan yang C, kita menentukan isi iklan, slogan, dan poster yang berupa poin-poin utama iklan, slogan, dan poster. Berikut kita berikan beberapa contoh cara mengidentifikasi iklan, slogan, maupun poster. Yang pertama, mengidentifikasi iklan. Perhatikan iklan berikut ini. Ya, teks pertama ini merupakan iklan lowongan pekerjaan dengan jenis pekerjaan sebagai sales representatif. Di dalam teks iklan ini terdapat juga persyaratan yang diperlukan beserta dengan tata cara melamar. Iklan kedua, ada sebuah iklan
dengan tulisan istirahatkan lampu bila tidak digunakan. Dan ada sedikit ilustrasi gambar lampu. Nah, iklan kedua ini dapat kita identifikasi sebagai berikut. Merupakan iklan layanan masyarakat. Berisi ajakan untuk mematikan lampu jika tidak digunakan. Iklan ketiga, ada sebuah tag iklan dengan tulisan cintai ususmu, Yakult setiap hari. Kemudian di situ ada gambar Yakult. Nah, iklan ketiga ini dapat kita identifikasi sebagai berikut. Termasuk jenis iklan penawaran barang dengan produknya yang bernama Yakult. Iklan itu mengajak minum Yakult tiap hari agar usus sehat. Yang kedua, mengidentifikasi slogan. Perhatikan slogan berikut ini. Tiada hari tanpa prestasi, esok harus lebih dari hari ini, dan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, dan seterusnya. Ini merupakan slogan yang dapat kita identifikasi sebagai berikut. Slogan yang pertama, tiada hari tanpa prestasi. Ini artinya prestasi belajar harus diraih setiap hari, termasuk jenis slogan untuk memotivasi. Berikutnya, ada sebuah slogan yang berbunyi sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Nah, slogan kedua ini dapat kita identifikasi sebagai berikut. Slogan itu memiliki arti, jika kita mau berusaha, maka akan memperoleh hadiah kesuksesan. Ini termasuk jenis slogan motivasi. Sedangkan slogan yang ketiga berbunyi, dengan membaca kita dapat mengelilingi dunia. Slogan ketiga ini dapat kita identifikasi sebagai berikut. Arti slogan, jika kita rajin membaca, kita dapat mengetahui informasi dari berbagai hal atau mengelilingi dunia. Yang ketiga, mengidentifikasi poster. Di sini kita bisa lihat sebuah poster, ada tulisan berbunyi buku lebih berisi, kita lebih berprestasi. Kemudian ada gambar foto seorang siswa yang memegang buku dan kunci. Poster ini dapat kita identifikasi sebagai berikut. Membaca buku dengan benar. Membaca buku dengan benar dapat meningkatkan prestasi. Nah, poster ini berisi ajakan supaya kita membaca buku dengan benar. Karena membaca buku dengan benar dapat meningkatkan prestasi. Selanjutnya, poster kedua berupa ilustrasi gambar dengan tulisan berkenalan dengan COVID-19. Jauhkan tanganmu dari wajah agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Poster kedua ini dapat kita identifikasi seperti berikut. Berisi informasi pokok yang berupa ajakan untuk lebih peduli pada COVID-19 dengan menjauhkan tangan dari wajah. Dan poster ketiga berupa ilustrasi gambar disertai dengan tulisan yang berbunyi, mari selamatkan bumi kita, jagalah lingkungan bersama. Poster ini dapat kita identifikasi seperti berikut. Berisi informasi pokok yang berupa ajakan untuk menyelamatkan bumi kita, kemudian ajakan untuk menjaga lingkungan, ajakan untuk tidak menebang pohon, karena hal itu dapat membuat tipis lapisan ozon. Nah, anak-anak, demikian tadi beberapa contoh bagaimana kita mengidentifikasi informasi dalam teks iklan, slogan, dan poster. Semoga bermanfaat.